Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini tentunya, dan seperti biasa gue kembali lagi dengan rekomendasi racikan komponen PC buat kalian. Yap, seperti yang tertulis pada judul di video ini, kita akan merakit PC menggunakan GPU terbaru dari Nvidia, yaitu RTX 4060 8GB. Setelah beberapa waktu lalu ya, kita udah nyobain kakaknya yaitu RTX 4060 Ti, sekarang giliran adeknya nih yang kita siksa cuy. Nah, apakah GPU yang satu ini akan memiliki performance yang baik dan juga BBM yang irit seperti kakaknya? Nonton aja video ini sampai habis biar nggak ketinggalan semua informasinya cuy. Dan biar lebih afdol lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya cuy, biar gue makin semangat buat bikin konten seperti ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya kalau kalian gak mau ketinggalan video terbaru di channel ini. Oke, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya cuy. Mantap! Oke, jadi kali ini giliran PC-nya Bro Imam yang bakalan kita garap nih cuy. Dia minta dirakitkan PC dengan budget yang awalnya itu 10 jutaan, tapi entah mengapa setelah ngobrol-ngobrol budgetnya itu naik-naik terus sampai 13 atau 14 juta gitu. Dan di sini sebenarnya Bro Imam tuh udah punya ya list komponen-komponen yang dia mau pakai. Jadi di sini gue tinggal memodifikasi sedikit aja supaya menyesuaikan dengan budgetnya. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita lihat list komponen-komponennya satu persatu. Yang pertama seperti biasa untuk prosesor, di sini kita menggunakan prosesor dari kubu Intel yaitu Intel i5 13400F. Nah, Intel i5 yang kita pakai kali ini merupakan jenis yang tray cuy, jadi nggak dapet dus sama stok coolingnya. Untuk harganya jelas lebih murah di angka 2,8 jutaan aja. Dan harga segitu tuh udah paling murah ya sejauh ini yang gue temukan di marketplace. Tapi gue nggak tahu nih nanti saat videonya di-upload apakah dia akan tetap lebih murah daripada yang lain atau bahkan lebih turun lagi dari yang sekarang. Karena harga komponen-komponen sekarang ini nggak bisa ditebak cuy. Kadang naik, kadang turun, ya suka-suka dia lah. Nah, karena kita nggak dapat stok cooling bawaan Intel, otomatis kita wajib menambahkan CPU cooler ya cuy. Dan di sini ownernya kepengen menggunakan CPU cooler berjenis tower dari brand Deepcool, yaitu Deepcool AK400 White Edition. Lalu berikutnya untuk motherboard, di sini kita menggunakan motherboard berchipset B760 dari brand Asus. Dan ini adalah Asus Prime B760ME Wi-Fi D4. Motherboard yang satu ini merupakan motherboard B760 yang sudah punya koneksi Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5 di rentan harga 2 juta kecil. Nah, karena motherboard ini hanya mendukung RAM DDR4, jadi kita menggunakan RAM DDR4 juga dari brand Apacer yang lagi murah banget harganya. Dan ini adalah Apacer Knox 2x8GB 3200 MHz DDR4. Lalu untuk storage penyimpanan, di sini kita pakai SSD NVMe Gen 4 yang lagi viral-viralnya nih cuy. Bahkan bisa bikin kaum kerehore menangis bahagia. Karena bayangin aja, dengan harga yang nggak sampai 1 jutaan, kita udah mendapatkan SSD NVMe yang punya speed read di angka 7GB per second dan write di angka 5GB per second. Ditambah lagi dia juga sudah memiliki DRAM di dalamnya, jadi nggak DRAMless seperti SSD di bawah 1 jutaan kebanyakan. Dan SSD-nya itu dari brand Adata, yaitu Adata XPG S70 Blade 1TB. Next untuk GPU-nya, seperti yang udah di-spill di awal, kita akan menggunakan RTX 4000 series dari Nvidia yang paling baru, yaitu Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 8GB GDDR6. GPU ini secara nama harusnya akan menjadi pengganti dari RTX 3060. Tapi lucunya VRAM yang dipakai di Nvidia RTX 4060 ini hanya 8GB aja coy. Keanehan ini juga muncul sih di RTX 4060 Ti yang kita coba kemarin karena hanya menggunakan VRAM GDDR6 biasa. Sedangkan RTX 3060 Ti yang paling terakhir itu menggunakan VRAM GDDR6X. Tapi ya udahlah, yang penting kan tetap performance-nya seperti apa ya. Jadi nanti kita lihat aja di pengujiannya. Oke, berikutnya untuk power supply, di sini kita menggunakan PSU dari brand FSP, yaitu FSP HV Pro 650W yang sudah bersertifikasi 80+ bronze. Sebenarnya sih untuk spesifikasi seperti ini harusnya 550W aja udah cukup ya cuy, tapi di sini kita pakai yang lebih besar lagi supaya nanti kalau mau upgrade tinggal colok aja. Nah, komponen terakhir yang akan kita gunakan tentunya adalah casing, dan di sini kita menggunakan casing dari brand Montech, yaitu Montech R100 ERGB berwarna putih. Oke, itu aja komponen yang gue gunakan di rakitan PC kali ini, dan seperti biasa sebelum kita tes performance dari PC-nya, kita intip dulu proses perakitannya cuy. Let's go!
Itu dia tadi proses perakitannya dan sekarang kita langsung aja tes performance dari PC ini. Seperti biasa pengujiannya dilakukan di ruangan ber-AC dengan suhu 25 derajat Celcius dan tempered glass terbuka coy. Pertama-tama kita mulai pengujiannya menggunakan software 3D Mark Time Spy. Hasilnya di sini kita bisa lihat grafik score mendapatkan 10.589 poin dan untuk CPU skornya mendapatkan 12.013 poin. Sedangkan untuk suhu tertinggi saat pengujian ini berada di 74 derajat Celcius untuk GPU-nya dan 63 derajat Celcius untuk CPU-nya. Berlanjut untuk 3D Mark Firestrike, di sini kita mendapatkan grafik skor di 28.691 poin dengan fisik skor di angka 27.878 poin. Untuk suhu tertinggi saat pengujian ini berlangsung berada di 74 derajat Celcius untuk GPU-nya dan 57 derajat Celcius untuk CPU-nya. Beralih ke Cinebench R20, i5 13400F mendapatkan skor multi-core di angka 5456 poin dengan single core di angka 653 poin. Untuk suhu tertinggi saat pengujian ini berada di 66 derajat Celcius. Lalu di sini kita juga menguji untuk SSD yang kita gunakan pada rakitan kali ini. Dan tercatat di Crystal Dismark mendapatkan 7,1 GB per second untuk read-nya dan 5,4 GB per second untuk write-nya. Sekarang kita masuk ke pengujian gaming. Yang pertama pada game Valorant di setting tertinggi pada resolusi 1080p, hasilnya PC ini mendapatkan average FPS di angka 280 sampai dengan 340 FPS. Lalu berikutnya pada game GTA 5 kita jalankan menggunakan resolusi 1080p dengan preset ultra dengan MSAA kali 8. PC ini menghasilkan rata-rata FPS di angka 95 sampai dengan 102 FPS. Game berikutnya yang akan kita uji adalah Far Cry 6. Kita jalankan benchmarknya menggunakan preset Ultra dengan DirectX Shadow dan DirectX Reflection menyala. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 93 FPS. Untuk game Forza Horizon 5, kita benchmark menggunakan preset Extreme di resolusi 1080p. Hasilnya PC ini mampu menghasilkan average FPS di angka 103 FPS. Lalu berikutnya ada game Horizon Zero Dawn yang kita jalankan benchmarknya juga menggunakan preset Ultimate Quality tanpa DLSS. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 116 FPS dengan skor benchmark di angka 20.891 poin. Next, untuk game Red Dead Redemption 2, kita jalankan menggunakan preset Favor Quality rata kanan pada resolusi 1080p. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 74 FPS. Lalu terakhir untuk game Cyberpunk 2077, pertama-tama gue coba dulu jalankan benchmarknya pada resolusi 1080p menggunakan preset Ultra Ray Tracing Ultra tanpa DLSS. Hasil benchmarknya mendapatkan average FPS di angka 34 FPS. Lalu jika kita jalankan kembali menggunakan DLSS pada preset Quality, rata-rata FPS-nya akan naik ke angka 60 FPS. Nah, berikutnya gue coba kembali memainkan game ini dengan preset Ultra Ray Tracing Ultra tanpa DLSS. Di sini gue mendapatkan rata-rata FPS di angka 49 FPS. Namun saat kembali gue coba nyalakan DLSS-nya pada preset Quality, FPS-nya kembali naik ke angka 80-an FPS coy. Dan berikut ini adalah konsumsi daya listrik yang dihasilkan PC-nya saat memainkan game Cyberpunk 2077. Daya ini pure PC only ya, tanpa menginkludkan daya dari monitor. Oke, berdasarkan percobaan yang gue lakukan ini, bisa dibilang GPU RTX 4000 series dari Nvidia sepertinya memang berfokus kepada efisiensi daya listrik. Karena setelah sebelumnya kita mencoba RTX 4070, RTX 4060 Ti, dan sekarang RTX 4060 polos, ketiganya sama-sama mengalami perkembangan dari segi konsumsi daya listriknya. Walaupun memang kalau kita lihat dari segi performance-nya, RTX 4060 ini tidak begitu signifikan. Ada perkembangan tapi tidak begitu jauh jika dibandingkan dengan RTX 3060. Kalau menurut gua sebenarnya sih untuk GPU 4000 series ini masih tetap recommended buat kalian apalagi yang baru mau build PC saat ini atau buat kalian yang ingin mengejar efisiensi daya PC yang kalian build. Tetapi sepertinya akan kurang menarik ya untuk kalian yang hanya ingin upgrade, terutama jika kalian sudah menggunakan GPU RTX 3000 series di PC kalian sebelumnya.
Nah, kalian udah lihat semua ya detail dari PC-nya, mulai dari spesifikasi, proses perakitan, sampai pengujian performance-nya. Gua harap sih ownernya puas ya dengan hasil rakitan dan performance yang diberikan. Dan gue juga berharap semoga video kali ini bisa jadi referensi buat kalian yang mau ngerakit PC atau bahkan hanya untuk melihat performance dari RTX 4060 terbaru dari Nvidia ini. Jangan lupa tinggalin pendapat kalian di kolom komentar di bawah mengenai GPU yang satu ini atau bahkan mengenai racikan kita kali ini. Worth it atau enggak, menarik atau enggak di kelas budget 13-14 juta. Oke, kayaknya segitu aja video gue kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe. See you on the next video. Bye-bye. Subscribe. Jangan lupa.